Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat ini terletak sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Penduduk Sumatera Barat sebagian besar berasal dari etnis Minangkabau. Kota ini juga terkenal akan masakannya. Selain menjadi selera sebagian besar masyarakat Indonesia, masakan Padang ini juga populer sampai mancanegara. Restoran Padang banyak terdapat di seluruh kota besar di Indonesia. Sumatera Barat terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia yang terletak di pesisir barat laut Pulau Sumatera. Wilayah ini dikaruniai keindahan panorama alam, keunikan adat istiadat, ragam kuliner, kesenian, dan situs bersejarah. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah panjang Selaju Sampan di aliran Sungai Batang Arau, dari zaman kolonial ke hari jadi kota. Pertahankan tradisi di Padang. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Tradisi balap sampan di aliran Sungai Batang Arau, yang dikenal dengan nama Selaju Sampan, kembali hadir untuk menyemarakan peringatan Hari Jadi Kota, HJK, Padang ke-356. Kegiatan ini bukan sekadar lomba, melainkan representasi kekayaan budaya dan sejarah rakyat seberang Palinggam yang telah hidup sejak masa kolonial. Ajang tahunan ini dijadwalkan berlangsung pada 7-10 Agustus 2025, mulai pukul 15 hingga pukul 18 WIB setiap harinya. Lokasinya berada di kawasan ikonik Batang Arau, tepatnya di depan seberang Palinggam, yang sejak dulu menjadi arena balap dayung rakyat. Selaju Sampan kita jadwalkan sebagai bagian dari perayaan HJK Padang. Kegiatan ini akan menjadi salah satu daya tarik utama, ujar Ketua Panitia HJK Padang ke-356 yang juga Asisten 2 Sekretariat Daerah Kota Padang, Didi Aryadi, Jumat, 18 Juli 2025. Untuk memastikan kelancaran perlombaan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, PUPR, Kota Padang telah melakukan pengerukan sedimen sungai di sepanjang Batang Arau. Proses ini bertujuan memperdalam aliran sungai agar lintasan aman bagi peserta dan nyaman untuk ditonton. Kami ingin masyarakat dapat menikmati kembali tradisi ini dengan rasa aman dan nyaman. Sejarah panjang di aliran Batang Arau. Selaju Sampan Dayuang Palinggam bukanlah olahraga musiman. Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dispusip, Kota Padang, tradisi ini telah mengakar sejak sebelum tahun 1930. Lomba mendayung itu sempat vakum pada 1938 akibat pecahnya Perang Dunia Kedua, menandakan eksistensinya sudah ada jauh sebelum perang besar tersebut meletus. Di masa kejayaannya, Selaju Sampan digelar oleh kelompok masyarakat yang tergabung dalam Klub Seberang Palinggam Sejati, SPS. Setiap sampan diisi oleh 12 orang pendayung, menggunakan perahu sepanjang 12 meter dan lebar sekitar 1 meter. Batang Arau juga dekat dengan Gunung Padang dan Pelabuhan Teluk Bayur. Lokasinya pun strategis. Karena itulah, di sini penduduk kota Padang terdahulu membuat peradaban pertama. Buktinya, disinilah pelabuhan pertama yang dibuat untuk menjalankan roda perekonomian, perdagangan dan sosial masyarakat. Sungai yang memiliki area 17.467 ha diabadikan oleh Sultan Gaga dalam Oendang-Oendang Adat Limbago. Bahwa orang yang pertama membuka Batang Arau menjadi pintu masuk kota Padang adalah Datua Nan Salapan. Ia menjadikan Batang Arau sebagai kawasan Muaro Padang. Dari penyebaran penduduk tersebut ke berbagai arah mata angin, wilayah Batang Arau yang paling populer. Seiring waktu berjalan, Batang Arau pun semakin ramai dan menjadi pusat peradaban. Karena pergerakan ekonomi begitu maju di wilayah ini. Untuk mengatur kehidupan masyarakat yang tertib, diangkatlah 4 orang penghulu sebagai juru kunci yang dituakan. Mereka yaitu Datuk Gunung Padang dari suku Tanjung, Datuk Saripado Maharajo dari suku Sumagek, Datuk Mangkuto Dirajo dari suku Mandaliko, dan Datuk Sarimarajo dari suku Melayu. Karena semakin ramai orang yang bermukim dan bersuku Minang juga, diangkat lagi 4 penghulu lagi.
yakni Datuk Rajo Marah dari suku Melayu, Datuk Bagindo Sakti dari suku Jambak, Datuk Lelo Dirajo dari suku Jambak terakhir Datuk Panduko Amat dari suku Panyalai. Para datuak yang 8 orang inilah yang kemudian dikenal sebagai Datuak Nan Salapan suku memimpin kawasan ini dan Datuak Sanggumo Dirajo menjadi kepala nagari. Sofwan, 1987. Sejak abad 16, Batang Arau yang dulu dikenal sebagai Bandar Padang semakin ramai dikunjungi. Para saudagar dari Pariaman dan Tiku banyak yang berlabuh di sini. Sampai akhirnya para pedagang dari Gujarat, Cina dan Eropa pun berdatangan ke sini. Perdagangan di Batang Arau ini pernah dikuasai oleh Aceh pada abad ke-17. Aceh menguasai Bandar Padang pada 1621. Saat itu penguasaan Aceh di Padang dipimpin Panglima Nando dan membangun 6 benteng. Panglima ini juga membangun istana di sekitar muara Batang Arau. Kejayaan Aceh di Batang Arau ini tidak berlangsung lama. Hanya 44 tahun. Kerajaan Aceh ini babak belur setelah diserang oleh pribumi yang dibantu oleh Belanda. Pribumi menyerang melalui darat dari arah Ulakarang. Sedangkan Belanda membantu menyerang dari arah laut. Aceh pun kalah dan mereka diusir dari kota Padang. Penggiat sejarah kota Padang, Alfa Noranda menuturkan penyerangan kerajaan Aceh ini tidak terlepas dari perjanjian kontrak antara pribumi dengan Belanda di Painan. Yang kemudian pribumi memberikan Pulau Cingkua kepada Belanda sebagai benteng untuk mengelola monopoli perdagangan rempah-rempah. Keberhasilan mengusir kerajaan Aceh dari Batang Arau membuat Belanda semakin melebarkan sayapnya. Belanda juga diperbolehkan membuat benteng di sekitar Batang Arau agar kawasan ini semakin berkembang. Kesempatan ini dimanfaatkan Belanda untuk memonopoli wilayah Batang Arau guna perekonomian, pemerintahan dan militer. Sedangkan pribumi hanya mendapatkan tempat di pinggiran Batang Arau. Kawasan Batang Arau pernah porak-poranda saat tsunami menerjang di tahun 1797 m. Kemudian dibangun kembali oleh Belanda. Namun, perkembangan yang lebih pesat dilakukan oleh The Stuart di tahun 1824. Karena eksotik Batang Arau bisa dimanfaatkan Belanda sebagai pusat perekonomian dan perdagangan pantai barat Sumatera, banyak bangsa lain yang datang ke Padang. Orang Keling India dan Cina merupakan orang asing terbanyak yang kemudian menjadi penduduk tetap kota Padang. Mereka membuat kelompok dan perkampungan sendiri, sampai beranak pinak. Yang kemudian populasi mereka menyebar ke beberapa wilayah di kota Padang. Melestarikan tradisi, menyatukan generasi. Kembalinya tradisi Selaju Sampan ke panggung perayaan kota bukan hanya bentuk pelestarian, tetapi juga upaya merekatkan ingatan kolektif masyarakat Padang terhadap sejarah lokalnya. Di tengah geliat urbanisasi, lomba ini menghadirkan nuansa kearifan lokal yang membumi dan merakyat. Kami berharap bahwa lomba ini bisa menjadi ajang yang lebih besar lagi, tidak hanya untuk warga Padang, tetapi juga bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dekat budaya tradisional kota Padang. Di luar hiburan, event seperti ini juga membawa dampak positif bagi perekonomian lokal. Setiap tahun, ribuan orang datang untuk menyaksikan langsung perlombaan ini. Tidak hanya warga setempat, tetapi wisatawan domestik dan mancanegara juga turut meramaikan acara tersebut. Mereka yang datang tentu tidak hanya menikmati lomba, tetapi juga berkesempatan menjelajahi keindahan alam kota Padang yang memikat. Dari segi ekonomi, ini memberikan peluang bagi pedagang lokal untuk memasarkan produk mereka. Penjual makanan dan souvenir khas Padang menjadi sorotan selama acara berlangsung. Bahkan, beberapa toko yang menjual produk kerajinan tangan atau kuliner khas Padang mengaku mendapatkan lonjakan pengunjung yang signifikan saat event ini berlangsung. Lomba Selaju Sampan ini adalah pengingat betapa pentingnya pelestarian tradisi dan budaya lokal. Sebagai salah satu kota dengan sejarah maritim yang kaya, Padang memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata berbasis budaya. Dengan terus melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang memadukan hiburan dan edukasi budaya, Padang dapat semakin dikenal dunia. Tentu saja, ajang ini menjadi lebih dari sekadar perlombaan, tetapi juga perayaan kebanggaan akan identitas kota Padang yang syarat akan nilai-nilai tradisional dan semangat gotong royong. Dan untuk Padang yang terus memukau dengan kebudayaan dan pesonanya. Sekian mungkin sedikit cerita tentang sejarah panjang Selaju Sampan di aliran Sungai Batang Arau, dari zaman kolonial ke hari jadi kota pertahankan tradisi di Padang. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.